Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Iksan Kelly. Di video kali ini saya menceritakan kisah sundel bolong yang naik taksi. Dan cerita ini masih saya ambil dari kisah misteri. Kejadian mistis kali ini dialami oleh seorang supir taksi kelas silver di daerah Pulau Jawa bagian timur, tepatnya di kota Surabaya. Ia menceritakan kisah mistis yang pernah dialaminya kepada sepasang penumpangnya. Cerita ini adalah kisah nyata yang dialami oleh narasumber yang diceritakan di kisah misteri. Tonton terus video ini sampai habis, agar kalian tidak salah paham. Kisah menyeramkan yang terjadi di malam hari nan sunyi di kala itu. Diawali ketika ia selesai mencuci taksinya. Setelah taksi ia cuci bersih, kemudian sang supir duduk di atas kap yang berada di pinggir jalan. Pada saat itu, sang supir duduk menghadap ke arah depan sambil menyenderkan punggungnya pada kaca depan mobil. Untuk menghilangkan rasa lelah setelah mencuci mobilnya di tengah malam, tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang wanita dari entah berantah. Ia pun kaget setelah wanita itu dengan seketika membuka pintu belakang taksinya. Lalu ia menoleh dan menyapa, "Loh, taksi mbak?" "Iya, taksi mas," jawab wanita itu. "Mau kemana?" tanya sopir taksi lagi. "Ke Tengger pak," jawab wanita itu. Perlu diketahui bahwa Tengger yang dimaksud bukan daerah Pegunungan Tengger di Jawa Timur, melainkan Tengger adalah nama sebuah perumahan di daerah Manuan. Menurut sang supir, jarak dari lokasi tempat wanita itu mulai naik ke daerah Tengger hanya sekitar 4 km. Sang supir pun lalu menyanggupinya. Kemudian wanita yang menggunakan baju hitam, berlengan panjang, dan rambut terurai sepinggang, serta berparas cantik, langsung masuk ke dalam taksi. Mengingat daerah itu jarang dilewati mobil di kala malam, maka saat di dalam taksi, supir itu pun penasaran dan menanyakan, "Loh, mbak tadi kesini naik apa?" Wanita misterius yang sedang duduk persis di belakang supir itu pun hanya terdiam, alias tak menjawab. Tak lama kemudian, supir taksi mulai mencium bau parfum yang sangat menyengat. Bau bunga jelasnya. Begitu menyengatnya bau parfum yang ia cium, hingga supir taksi pun menanyakan lagi kepada wanita yang selalu diam itu. "Parfum apa ini?" tanya sang supir. Namun untuk kedua kalinya, wanita itu pun tak menjawab pertanyaan sang supir. Setelah beberapa waktu berselang, sampailah taksi itu di sebuah perumahan di daerah Tengger, seperti yang dimaksud. Saat berada di depan rumahnya, kemudian wanita misterius itu membayar biaya taksinya dan keluar dari mobil. Sesuai prosedur taksi silver, sang supir tak boleh meninggalkan konsumennya sebelum konsumen yang bersangkutan masuk ke dalam rumah. Setelah wanita misterius itu masuk ke dalam rumah yang berada di tengah perumahan itu, sang supir pun langsung menancap gas mobilnya lagi dan meninggalkan. Sang supir pun lalu menancap gas mobilnya lagi dan meninggalkan rumah penumpang yang aneh tadi. Namun apa yang terjadi? Supir taksi itu hanya berputar-putar di jalanan yang berada di dalam perumahan itu. Ia tak dapat menemukan jalan keluar dari perumahan selama berjam-jam lamanya. Supir itu sangat bingung. "Loh, kok jalannya ini aja?" Dan berputar lagi, dan lagi dan lagi. Gumamnya dalam hati. Ia pun mulai curiga. "Wah, kayaknya ada yang tidak beres ini," keluhnya dalam hati. Lalu ia mulai mencopoti baju dan celananya di sebuah jalanan. Dia mencopoti hingga telanjang. Kemudian ia memakai kembali semua pakaiannya. Namun kini dalam keadaan dibalik.
yaitu sisi luar pakaian berada di sisi dalam. Begitu pula dengan celananya. Menurutnya, dengan cara itu bisa dianggap manjur agar tak terkena hal mistis yang mempengaruhinya. Tak berapa lama, akhirnya ia berhasil ketemu dengan seorang satpam. Lalu ia bertanya kepada satpam itu, "Pak, ini kalau mau ke arah Surabaya kemana?" "Oh, ini ke timur," jawab satpam itu. "Loh, ini daerah mana?" tanya supir lagi. "Ini Bunder Lamongan," jawab satpam itu. Loh, sang supir taksi silver itu seketika kaget. Padahal daerah Tengger Manukan yang dimaksud oleh wanita itu tak jauh dari awal pertama ia mengenalkan wanita misterius itu. Sedangkan Bunder Lamongan jaraknya agak jauh karena harus memutar. Supir taksi itu pun bergumam lagi dalam hatinya. Wah, berarti wanita tadi pasti orang gak beres itu. Namun ia masa bodoh dan terus menyetir taksinya. Hingga tak lama kemudian bertemu dengan sebuah warung kopi. Lalu ia mampir untuk menenangkan dirinya. Mobil taksi ia rapatkan ke bahu jalan dan parkir. Lalu ia menyeberang menuju ke sebuah warung kopi yang berada di seberangnya. Setelah memesan secangkir kopi dan menyeruputnya untuk menghilangkan rasa penat, bingung, dan takutnya, sang penjual kopi tiba-tiba berkata, "Pak, taksimu itu ono wonge, Pak. Kok sampean tinggal minum kopi?" Dalam bahasa Jawa. "Nggak ada kok, tadi saya baru nurunin orang," jawab sopir itu. Persis di sebelahnya, seorang pembeli lain yang sedang makan nasi goreng juga mengungkapkan hal yang sama. "Iya Pak, itu di dalam taksi ada orangnya." Supir taksi ini pun langsung keluar warung dan mengecek kembali taksinya. Dan hasilnya memang tak ada orang di dalam taksinya itu. Setelah ngopi, lalu ia pamit dan kembali mengendarai taksinya, meluncur ke arah Surabaya. Kala itu sudah tarhim, alias masa waktu sebelum subuh. Tak lama kemudian, dari kejauhan ia melihat seorang ustadz dan menyetop taksinya. Sang ustadz membuka pintu belakang taksinya itu. Belum saja ustadz masuk ke dalam taksi, tiba-tiba ustadz itu berucap, "Loh Pak, ada orangnya ini di belakang. Nanti gimana bayarnya kalau gitu?" Sopir itu pun langsung kaget dan menoleh ke bangku belakang. Dan apa yang dia lihat dan dibilang oleh Pak Ustadz adalah benar. Bahwa ada orang yang tak dikenal sedang duduk di bangku belakang, persis di belakang supir. Setelah berusaha melihat muka penumpang yang dimaksud, supir itu terpelanjat bahwa apa yang ia lihat adalah wanita yang tadi ia antar sebelumnya. Sang wanita misterius itu. Seketika kaki sang supir lemas hingga kopling dan gas yang ia injak tak stabil, dan mesin seketika mati. Supir itu menceritakan bahwa saat itu ia gemetar sekali. "Saya gemeteran, gak karu-karuan, sampai terkencing-kencing," cerita supir itu kepada kedua penumpangnya itu. Pak Ustadz pun merasakan ada suasana yang tidak beres. Lalu ia bertanya kepada wanita misterius yang sedang duduk di kursi belakang. "Ngapain kok kamu ikut terus? Dari mana aja?" tanya Pak Ustadz kepada wanita itu. Supir taksi itu menggambarkan saat menceritakan kejadian ini, bahwa apa yang kini terjadi dan ia lihat mirip seperti dunia lain, sebuah acara mistis di sebuah televisi swasta. Kemudian wanita itu menjawab, "Ini orangnya baik kok, ya nggak apa-apa toh aku ikut," jawab wanita itu. Lalu wanita itu disuruh pindah oleh Pak Ustadz, tapi ia tidak mau. "Tapi ini kan bukan duniamu," Ustadz itu menerangkan kepada wanita misterius itu. "Pokoknya aku mau ikut," jawab wanita itu. "Pokoknya aku ikut. Tidak lama, paling 2 bulan," tambah wanita itu. Terusan cerita ini tak jelas oleh sang supir. Apa yang terjadi setelah kejadian terakhir ini? Bagaimana nasib Ustadz yang menyetop taksinya? Apa ia tetap ikut taksi itu atau tidak?
Apa maksud wanita itu ikut kepada sang supir taksi selama 2 bulan? Dan dalam bentuk apa wanita misterius itu ikut? Dan kapan wanita itu meninggalkan sang supir? Menurut pengakuan sang supir taksi, selama wanita misterius itu ikut dengannya, supir taksi itu tak merasakan susahnya untuk menarik penumpang. Uang hasil ia menawarkan jasa angkutan umum kelas bisnis itu kepada masyarakat kelas menengah, selalu lebih dari setoran semestinya yang telah dipatokkan oleh perusahaan taksi di setiap harinya selama 2 bulan. Ia mengakui bahwa kejadian itu berlangsung selama 2 bulan lamanya. Setelah hari terakhir ditemani, yang menurut supir itu adalah wanita sundel bolong. Lalu ia mengantarkan wanita misterius itu pulang, dan wanita itu pun pulang. Namun sekali lagi, tak dijelaskan pula oleh sang supir bagaimana cara wanita misterius itu pulang, dan tak dijelaskan pula kemana pulangnya dan di mana rumahnya. Setelah selesai mengantarkan wanita itu dan sedang dalam perjalanan pulang, sang supir mengaku mengalami kecelakaan. Ia menabrak seorang yang sedang minum minuman penyegar di pinggir jalan. Namun kecelakaan yang ia alami ini tak terjadi korban jiwa. Dari pengalaman pertamanya, pada saat mengantarkan wanita berambut panjang itu ke sebuah perumahan daerah Tengger, sang supir mengakui bahwa uang yang diberikan untuk membayar taksi adalah uang asli, dan muka wanita misterius itu dapat terlihat dengan jelas dan berwajah cantik. Dan sekian dulu cerita dari saya. Jika kalian memiliki pengalaman horor misteri, silahkan hubungi saya melalui Instagram atau email saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat menceritakan kisah misteri horor lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.